Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi Anggrani, NIM 20104110099 ingin menjelaskan tentang tugas yang pertama, yaitu evaluasi teori manajemen. Pengertian teori manajemen adalah proses bagaimana organisasi bisa berjalan secara efektif dan efisien. Proses perkembangan teori manajemen terus berkembang hingga saat ini, yang dilihat dari 5 sisi, yaitu yang pertama, dominan, yaitu aliran yang muncul karena adanya aliran lain. Pengkajian dari masing-masing aliran masih dirasakan bermanfaat bagi pengembangan teori manajemen. Yang kedua, divergensi, yaitu di mana ketiga aliran masing-masing berkembang sendiri-sendiri tanpa memanfaatkan pandangan aliran-aliran lainnya. Yang ketiga, konvergensi, yang menampilkan aliran dalam satu bentuk yang sama sehingga batas antara aliran menjadi kabur. Perkembangan seperti inilah yang sudah terjadi sekalipun bentuk pengembangannya tidak seimbang karena masih terlihat bentuk dominan dari satu mazhab terhadap yang lainnya. Yang keempat, sintetis, berupa pengembangan menyeluruh yang lebih bersifat integrasi yang dari aliran-aliran seperti yang kemudian tampil dalam pendekatan sistem dan kontingensi. Yang kelima, proliferasi, merupakan bentuk perkembangan teori manajemen dengan munculnya teori-teori manajemen yang baru yang memusatkan perhatian kepada satu permasalahan manajemen tertentu. Selanjutnya ada evolusi pemikiran manajemen. Menurut Robbins dan Coulter 2016, yang pertama yaitu early management. Early management antara lain ada pembangunan Candi Borobudur, yang kedua ada pembangunan tembok Cina, yang ketiga pembuatan piramida Mesir. Yang kedua ada Industrial Revolution atau dari Adam Smith. Yang pertama ada Division of Labor, yang kedua Job Specialization, yang ketiga ada Bureaucratic Organization. Menurut Weber, yang pertama Division of Labor, yang kedua Authority Hierarchy, yang ketiga Formal Selection, yang keempat Formal Rules and Regulation, yang kelima Impersonality, yang keenam Career Orientation, yang keempat Knowledge Management, yang kelima Evidence-Based Management atau manajemen berbasis fakta. Evidence-Based Management atau manajemen berbasis fakta adalah didefinisikan sebagai proses pembuatan keputusan manajemen berdasarkan pada apa yang sebenarnya berjalan daripada suatu yang terbaik tetapi kekurangan bukti empiris, artinya setiap pengambilan keputusan itu berdasarkan data yang real di lapangan, bukan hanya perkiraan saja. Contohnya, perusahaan-perusahaan sekarang mulai menggunakan teknologi informasi untuk selalu mengontrol pekerjaan karyawan, termasuk keberhasilan, kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi oleh karyawan, sehingga perusahaan bisa memutuskan sesuatu berdasarkan fakta di lapangan, bukan hanya dokumen, laporan mingguan, atau bulanan. Baik, tugas yang kedua adalah evolusi manajemen. Manajemen adalah suatu proses di mana seorang dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu atau kelompok, atau dapat diartikan sebagai kemampuan dalam mengatur sesuatu agar tujuan yang ingin dicapai dapat terpenuhi. Ada 6 unsur pada kegiatan manajemen. Yang pertama, manusia. Yang kedua, uang. Yang ketiga, material. Yang keempat, mesin. Yang kelima, metode. Yang keenam, pasar. Fungsi dasar dari ilmu manajemen yaitu sebagai elemen yang harus ada dalam kegiatan manajemen, sebagai acuan dari seorang yang bertugas sebagai pengelola atau manajer. Manajer inilah yang bertugas untuk memastikan bahwa tujuan dapat tercapai dengan membuat perencanaan, koordinasi, dan pengendalian. Penerapan ilmu manajemen dalam kehidupan sehari-hari. Disadari atau tidak,
Setiap orang pasti melakukan kegiatan manajemen. Setiap kebiasaan yang dilakukan setiap hari merupakan hasil dari penerapan ilmu manajemen. Contoh yang paling sederhana adalah dari cara Anda mengatur keuangan dan mengelola antara pemasukan dan pengeluaran Anda itu seimbang. Ilmu manajemen memang menjadi sebuah bidang keilmuan yang penting bagi kehidupan manusia. Seluruh aktivitas yang dilakukan oleh manusia pasti ada pengaruh dari penerapan ilmu manajemen. Untuk itu, agar Anda dapat mengelola segala sesuatu dengan efektif dan efisien, karena mempelajari ilmu manajemen bukanlah suatu hal yang merugikan untuk kehidupan. Selanjutnya ada tipe manajer secara vertikal. Yang pertama itu top level manager. Yang kedua, middle level manager. Yang ketiga, first level manager. First level manager merupakan manajer yang berada di tingkat bawah, yang bertanggung jawab secara langsung untuk produksi dan memasarkan barang dan jasa. Contoh first level manager, supervisor, line manager, section chef, office manager. Yang middle manager atau middle level manager merupakan manajer yang berada di tingkat tengah, yang bertanggung jawab atas unit bisnis dan departemen utama. Contohnya departemen head, manager quality, division head, director of research lab. Yang pertama, top level manager merupakan manajer yang berada di tingkat puncak paling tinggi, yang bertanggung jawab untuk menetapkan tujuan organisasi, mendefinisikan strategi untuk mencapai tujuan, memonitor dan membuat keputusan yang mempengaruhi seluruh organisasi. Contohnya pemilik perusahaan, presiden direktur, CEO, dewan direksi. Yang selanjutnya ada keterampilan manajerial. Menurut Wibowo tahun 2019, yang pertama, conceptual skill atau yang disebut kemampuan untuk berpikir dan mengkonseptualisasi tentang situasi yang abstrak. Yang kedua, human skill atau artinya kemampuan untuk bekerja secara individu maupun secara tim, termasuk kemampuan untuk memotivasi, memimpin, dan lain-lain. Yang ketiga, technical skill atau yang artinya memiliki pengetahuan yang spesifik terhadap suatu pekerjaan. Faktor yang perlu dihadapi oleh seorang manajer adalah yang pertama, ada konsumen, yang kedua, sosial media, yang ketiga, inovasi, yang keempat, sustainability.